Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Saya pengen memberikan satu informasi video mengenai emak-emak dan bapak polisi yang cekcok di jalanan, serta emak-emak ngeritik keras Prabowo Subianto sebentar lagi bakal diaktifkan kembali Petrus. Wah, ngeri sekali bos. Petrus. Coba kita simak sama-sama dan Pak Polisi membantu. Ini zaman media sosial, nggak bisa sembarangan, beda dengan dulu. Nggak bakalan lah Prabowo melakukan itu, meskipun titisan Orde Baru. Satu kali lagi saya katakan, meskipun titisan Orde Baru. Kita cek dulu nih, santai aja ya sambil ngopi, hardung sarung karena tiris. Kita pasang banner, maksudnya biar biar dibaca, tapi mereka mana menutupi gimana masyarakat membaca. Peraturan kan nggak izin, ada izinnya kan, nggak dilarang mau ada tempatnya. Kalau ada tempat PKI jadi kita dilarang. Kalau udah nampak lima pakai, bakal kita dilarang kayak gini. Apain kita bawa banner pada kita? Negara di luar orang Ada apa Pak? Petrus-Petrusan kenapa itu? Ya itu si Prabowo sekarang mau berkuasa. Terus? Kan Orba. Ntar ngomong apa salah sedikit dikarungin. Gambarnya digital nih. Betul. Ya. Oh, ada Pak Polisi. Tidak Orde Baru lagi. Jadi sekarang zaman milenial. Iya, canggih-canggih. Jadi tenang aja, nggak usah takut. Kita ini perjuangan karir. Jangan takut dengan Orde Baru, Orde zaman now yang kita harus. Presiden kita memberikan contoh yang tidak baik terhadap rakyatnya. Presiden kita sudah melanggar aturan yang sudah ada. Tetapi kami yang hanya seperti ini, hanya menyuarakan aspirasi kami. Kami akan dihalang-halangi. Kami dilarang, dibatasi. Kami dilarang berbicara seenak. Itu yang menjadikan kita ini sangat sakit hati. Reformasi sudah dikhianati. Ya nanti lagi kembali. Saya berdarah-darah membawa Jokowi untuk bisa jadi presiden 2 periode. Tapi sekarang dikhianati seperti ini. Emang dia pikirin? Emang dia pikirin? Udah gitu ini Indonesia direbut dari tangan kemerdekaan dengan seluruh rakyat Indonesia. Bukan keluarga Jokowi. Sekarang keluarga Jokowi mau menguasai Indonesia. Tidak. Anaknya, menantunya, nanti sebentar lagi itu Janetes. Sedang Mira mau dijadiin apa? Aduh. Indonesia bukan milik Jokowi, coy. Kasihan betul ya, mama masih murka. Kayaknya pendukung Bapak Ganjar Pranowo tuh yang kita hormati dan kita cintai sama-sama, yang kemarin telah menerima kekalahan meskipun katanya akan oposisi, padahal individu. Kalau individu itu bukan oposisi tetapi kritikus pemerintah. Oposisi itu partai politik. Kalau PDIP sudah menyatakan sikap akan oposisi, maka itu bisa dikatakan oposisi. Tapi kalau individu-individu itu bukan oposisi dong, kalau yang lebih tepat menurut saya. Tapi kritikus. Refli Harun akan menjadi kritikus politik. Siapa lagi? Anies Baswedan akan menjadi kritikus politik. Ganjar Pranowo akan jadi kritikus politik. Itu kritikus, bukan oposisi. Saya juga pendukung Pak Jokowi 2014 dan 2019. Saya pilih beliau. Ya, saya pilih beliau.
memang dulu jujur aja saya pun ada kekhawatiran karena watak Prabowo Subianto itu disatukan dengan pendukungnya yang juga sama keras kepala. Dulu 2014 dan 2019 kita tahu Prabowo itu mengakomodir kelompok yang mana. Watak keras ketemu watak keras ini kan ngeri bos. Kalau dulu 2014 Prabowo jadi presiden, kalau dulu 2019 Prabowo jadi presiden dan bergabung dengan kelompok ekstrim yang satu kali lagi wataknya keras, sama-sama keras wataknya, repot itu. Tapi kalau sekarang saya kira udah berbeda tuh Prabowo, bergabungnya dengan siapa, maka watak-watak kerasnya itu tidak akan keluar. Ada sedikit-sedikit masih ke bawah-bawah. Tapi itu untuk Prabowo itu bukan keras bagi saya. Untuk mantan militer segitu itu bukan kategori keras. Nggak mungkin lah mengaktifkan kembali kemudian Petrus yang ngeritik dipenjarakan. Itu kan biasalah ucapan-ucapan mereka yang memang tidak suka kepada pemerintah. Meskipun dalam situasi mereka sedang mengkritik, bayangkan. Dia mengatakan bahwa pemerintah ini anti kritik. Di dalam posisi dia sedang mengkritik dan baik-baik saja. Ini kan gak nyambung blok. Caka sembung bawa golok. Gak nyambung blok. Bila Anda mengatakan itu dalam posisi Anda sedang memuji-muji karena takut mengkritik, takut ditangkap, baru itu Anda sedang kemudian meluapkan kritik dan Anda aman-aman aja, lalu Anda menyalah-nyalahkan pemerintah anti kritik. Ini kan gila kita menangkapnya. Bagaimana? Ente kan sedang melemparkan kritik dan aman-aman aja tuh, santai-santai aja tuh, masih hidup kan. Kalau urusan kritik beda kalau penghinaan. Kita sebagai masyarakat Indonesia mesti bisa membedakan ya, agar tidak kena delik tuh. Mana kritik, mana penghinaan, mana caci maki. Harus bisa dibedakan. Mana fitnah harus bisa dibedakan. Anda mengatakan Pak Jokowi itu PKI misal. Apakah itu kategori kritik atau fitnah? Bagi saya itu kategori fitnah, bukan kritik. Anda juga bisa mengatakan bahwa Ibu Jokowi Kristen kategori kritik atau fitnah, itu masuk dalam kategori fitnah. Karena kalau kita verifikasi, kita lacak, Ibu Jokowi bukan Kristen. Itu Oma Irama pernah mengatakan itu, Ibu Jokowi itu Kristen. Ya meskipun apa manfaatnya mengulik agama seseorang, nggak ada. Mau dijadikan isu supaya kemudian benci masyarakat Muslim Indonesia kepada Jokowi karena punya orang tua yang non Muslim gitu maksudnya. Ini kan picik dan licik sekali ente punya pemikiran dan kemudian menggelembungkan isu untuk supaya orang kemudian membenci pemerintah, Pak Jokowi khususnya. Itu masuknya kategori fitnah ya, bukan kritik. Misal lagi Jokowi anjing. Ada kan yang ngomong kayak gitu tuh, Jokowi iblis. Itu kritik atau hinaan? Itu masuk dalam kategori hinaan, bukan kritik. Coy, kritik itu nyasar kepada program pemerintah. Misal IKN, Anda kritik tuh IKN. Kenapa Anda kritik? Misal menelan anggaran yang begitu besar. Sementara kita sedang ABCD segala macam, itu kritik. Ya. Kepada program kerja, bukan kepada personal. Itu ya, harus bisa bedakan mana kritik, mana hinaan, mana cacian, fitnah. Beda itu bos, kelasnya beda itu. Segmennya beda itu. Itu ya. Garis besarnya kritik itu nyasar ke program kerja. Hinaan, cacian, makian, ledekan, dan fitnah itu nyasar kepada individu. Ya begitu. Nggak dibungkam kalau kritik, tapi kalau provokasi, kalau fitnah baru dibungkam. Kepada siapapun memang harus dibungkam, bukan hanya kepada presiden. Ente misal memfitnah saya akan berusaha untuk membungkam ente, karena ente fitnah. Ya begitu. Gitu ya. Cukup ya mak ya.
udahlah, kekhawatiran itu saya pun pernah mengalami kekhawatiran yang sama. Petrus akan kembali diaktifkan dengan Prabowo jadi presiden. Tapi saya yakin sekarang tuh enggak lah. Pak Prabowo sudah mengikuti langkah jejak Pak Jokowi. Cita-cita Prabowo hanya ingin meneruskan apa yang telah dilakukan dan dibangun oleh Pak Jokowi. Dengan komitmen itu maka kita memilihnya, bukan karena yang lain. Kalau saya ya begitu, enggak bakalan diaktifkan Petrus, santai aja. Dan enggak bakalan dibungkam kalau memang kritikan. Tapi kalau hinaan, cacian, makian mesti dan bahkan wajib dibungkam. Karena itu tidak baik pendidikan kepada anak bangsa, generasi ke depan, calon pemimpin-pemimpin kita. Kritikan ala Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Presiden ke-8 bajingan tolol, nah itu bagi saya hinaan tuh, bukan jatuhnya kritik. Seorang Rocky yang katanya filsuf, di dalam menyampaikan kritikan, di dalamnya isinya hinaan, caci makian. Itu kan bahkan dia pun tidak bisa membedakan mana kritik, mana hinaan, mana caci maki. Itu bagi saya sangat miris sekali. Dan kalian sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat mesti belajar lebih banyak mengenai kalimat-kalimat ini, mengenai fakta-fakta ini, mengenai kritik, hinaan, cacian, makian, fitnah. Jangan disamakan, itu berbeda, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.